Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Akhir-akhir ini kita berhadapan dengan banyak sekali berita-berita terkait dengan pajak. Dan pajak itu bukan hanya soal penggunaannya bagaimana, soal bagaimana negara ini menggunakannya dan mendapatkannya. Tapi banyak sekali orang-orang wajib pajak itu mendapatkan nominal pajak yang berbeda. Agak aneh dan luar biasa, termasuk juga nanti ke depannya kita juga berhadapan dengan pajak yang akan dinaikkan PPN-nya sampai 12%. Yang itu dampaknya tentu saja bukan untuk industri, tapi untuk konsumen, karena tentu saja beban pajaknya akan diserahkan kepada mereka. Nah, masalah-masalah pajak itu akan dibicarakan dengan seorang pakar. Betul ya? Ya. Dan ini Pak Into, pakar pajak terkemuka yang sebenarnya ini adalah teman saya dan berkali-kali kita udah bikin podcast di Partai X, silahkan nonton. Tapi sekarang kita akan fokus pada ada sebuah pernyataan dari Bapak ini bahwa cara menghitung pajak itu tidak real. Cara menghitung pajak itu pakai bahasa sastra. Oh iya mas, Itu betul nggak sih? betul mas. Kenyataan di lapangan seperti itu, Mas Guru Kembul. Jadi kalau saya wajib pajak, saya bayar pajak itu nggak ada kalkulasi pastinya. Oh bukan, itu ini yang dinamakan adalah PPh final atas badan usaha mas. Itu kan dihitung di akhir tahun, Mas Guru Kembul. Saat dihitung oleh Fiskus atau pemeriksa pajak, itu kita harus menyerahkan laporan keuangan, Mas Guru Kembul. Nah, harus bisa membuat pembukuan. Ya, di dalam pembukuan tersebut, misalkan ini mas, satu contoh, saya pernah mas, tim saya menulis adalah pembuatan konstruksi tiangnya untuk Videotron. Nah, ternyata itu dikoreksi mas. Itu ada PPh atas jasanya mas. Oke. Tapi kalau tulisannya diganti mas, misalkan adalah pembelian tiang Videotron, itu aman lah, Mas Guru Kembul. Itu pengalaman kami seperti itu mas. Jadi maksudnya pajaknya sebenarnya kalkulasinya sudah jelas, ini sekian persen, ini sekian persen. Tapi kalau misalkan kita lapor, itu apa yang dipajakin tuh belum tentu sesuai. Betul. Jadi misalkan ini pajak untuk jasanya sekian, ini pajaknya untuk bangunannya sekian. Iya betul, untuk bahannya sekian. Ya sekian. Jadi bisa aja kita tuh sebenarnya tuh buka layanan tuh yang berhubungan dengan bangunan, harusnya pajaknya bangunan, tapi bisa aja jadi jasa gitu. Begitu sebaliknya. Betul, Mas Guru Kembul. Dan itulah yang akhirnya menyebabkan banyak sekali pengusaha-pengusaha di Indonesia yang dikacaukan usahanya, dihabisi usahanya, gara-gara permainan dari orang-orang pajak. Iya, karena tidak ada edukasi. Kurang ada edukasi dari Dirjen Pajak, Mas Guru Kembul. Dirjen Pajak yang bermasalah ini berarti? Bukan? Jadi memang sejak tahun 2017 kalau tidak salah itu sudah keluar TMK bahwa AR, akun representatif, itu fungsinya yang dulu mengedukasi, sudah tidak ada lagi Mas Guru Kembul. Jadi dianggap wajib pajak harus pintar, Mas Guru Kembul. Jujur, pajak itu susah saya pahami loh Pak. Pasti susah Mas. Jadi kalau misalkan saya bikin usaha, pajaknya nggak paham, bisa dimainin. Bisa Mas. Dan banyak kasus dimainin. Banyak sekali Mas Guru. Termasuk kemarin yang Pak Pramono itu. Pak Pramono Boyolali. Pak Pramono Boyolali itu pajaknya sampai sekian miliar awalnya Mas. 2 miliar. 2 miliar sekarang turun menjadi 671 juta. Nah iya itu. Dan itu terjadi tuh bukan gara-gara nggak ada kalkulasi pajaknya, tapi ada, cuman kasusnya gimana itu? Ya ada, cuman perhitungan gini Mas. Saat kita sebagai wajib pajak melaporkan kewajiban pajak kita melalui SPT, surat pemberitahuan tahunan itu kan tidak serta-merta itu benar Mas. Itu diterima dulu sama Dirjen Pajak. Dirjen Pajak punya kewenangan untuk pemeriksa 5 tahun kemudian. 5 tahun? Sampai 5 tahun kemudian. Oke. Misalkan tahun ini kan tahun 2024. Jadi Dirjen Pajak maksimal bisa memeriksa kita itu 5 tahun untuk pemeriksaan administratif. Tapi kalau untuk pidana pajak itu bisa 10 tahun masuk berkumpul. Nah, kasusnya Pak Ude Pramono yang di Boyolali ini adalah pemeriksaan administratif. Itu masuk berkumpul. Jadi dia yang kena ini kan tahun pajak 2018. Tapi pemeriksaannya tahun 2021 mulainya. Jadi untuk banyak orang mungkin akan cukup membingungkan, tapi intinya adalah kalau misalkan kita punya usahanya itu pajaknya itu kita harus benar-benar tahu. Betul, harus benar-benar tahu ya. Kalau yang ini Mas Guru boleh, kalau yang omset di atas 4,8 miliar kan sudah PKP, itu yang wajib pembukuan. Nah, tapi kan kita bisa aja ngasih berdasarkan asumsi sekian gitu kan? Bisa jadi, tapi kan nanti akan ada pemeriksaan. Saat diperiksa itulah akan ketahuan itu Mas Guru Kumpul. Nah, maksudnya pas diperiksa itu kita punya kewenangan untuk bantu meriksa nggak Pak? Ini mengkonfirmasi bahwa ini tuh gini, itu boleh. Tidak bisa Mas Guru. Nanti saat mereka memeriksa itu kita hanya dimintai dokumen.
Nah, Setelah dokumen diminta, nanti ada yang namanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, Hmm. SPHP namanya Mas Guru. Dari SPHP tadi, mereka akan setelah menyerahkan SPHP ya Mas ya, itu mereka akan mengundang namanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. nah, Nah itulah kita baru bisa membantah. oh, Nah, argumennya dari pemeriksa pajak. Cuman pengalaman saya ini Mas Guru, saat pembahasan akhir ini yang harusnya Fiskus ini mendengarkan, lebih banyak mendengar dari wajib pajak, ini malah sepertinya vonis akhir. Jadi tidak ada pembicaraan lagi, akhirnya itulah menyebabkan angka pajaknya yang tinggi itu seperti itu, Mas Guru. nah itulah pentingnya Baraya. Jadi kalau misalkan kita punya, iya kita sebagai wajib pajak tuh kita tuh harus ngerti, gitu. Betul, Mas Guru. Sebab itu dimainin pas pemeriksaan akhir itu. Betul, pas pembahasan pajak sampai 5 menit nanti. Jadi isunya atau misalkan dianggapnya bahwa itu sebenarnya adalah finalnya seperti ini, padahal di situ tuh kita bisa bantah ya. Bisa lah, Misalkan bisa. kita ajuin dokumen, kemudian kata pemeriksa pajaknya, ini dokumen tanah ini harusnya nilainya sekian. Padahal sebenarnya bisa lebih, bisa Ya, itu gitu ya. dan itu bisa, yaitu saat di pembahasan akhir. Makanya sangat penting pembahasan akhir, dan ini yang paling penting, ini teman-teman, pembahasan akhir itu menurut Dirjen Pajak, ya Mas ya, itu wajib direkam audio visual. Nah, kenyataannya sekarang di kartu pajak itu tidak ada perekaman itu. Penting Baraya. Jadi di kantor pajak pemeriksaan itu wajib ada audio visual. Wajib, Ada aturannya. ada Dirjen Pajak tahun 2017. Tetapi biasanya pas kita lagi main di situ justru tidak ada. Tidak ada perekamnya, Mas. Contohnya ini sekarang, kasus Pak Udi Pramono, Nah, yang viral. Paling gampang buka saja. Pembahasan akhirnya gimana audio visual? Pasti nggak ada. Kalau tidak ada, menurut aturan perundang-undangan perpajakan, Mas, itu dianggap tidak ada pembahasan akhir. Itu karena pembatalan surat ketetapan pajaknya, Mas. jadi seharusnya itu dibatalkan secara hukum ya. Tapi harus pengajuan, Mas. Kalau Ditjen Pajak itu tidak bisa, Mas. Itu yang saya sarankan ke Udi Pramono, Mas, untuk melakukan pembatalan SKP itu, Mas. Dari kita harus pintar juga, Mas. Nih Pak, anggaplah saya udah diceritain pendidikan pajak nggak ngerti-ngerti. Bisa nggak sih saya serahin ini ke notaris gitu atau ke Oh, tidak bisa, Mas. Notaris, konsultan pajak yang bisa itu konsultan pajak, Mas. Nah, Guru Gembul. Cuman kenyataannya, konsultan pajak ini sekarang adalah profesi yang tidak ada undang-undangnya, Mas Guru Gembul. Akhirnya, mereka ini takut sekali kehilangan izin prakteknya dari DJP dan Kemenkeu, Mas Guru Gembul. Jadi, maka dari itu dia lebih cenderung membela DJP itu loh, Mas. Kalau benar lagi apa? Iya, kalau ada sengketa. Padahal apa, Mas, upahnya itu ikut wajib pajak, Mas. Cuman di lapangan membela oke, konsultan pajak itu tidak punya undang-undangnya. Ya. Di dalam undang-undang tidak ada profesi namanya konsultan pajak itu. Betul. Tapi ketika kita membutuhkannya kita bayar ke dia. Betul. Nah, tapi dia karena dia tidak punya undang-undang, maka dia takut dicabut lisensinya atau izinnya. Betul. Nah, dia akan berpihak pada Dirjen Pajak. Betul. Maka ketika ada pemeriksaan, ada sengketa di mana kita bersengketa dengan orang yang meminta kita pajak, Betul, Mas. maka konsultan pajak yang kita bayar itu justru akan memihak pada mereka. Betul. Lah kok Gimana ini? Inteleknya itu kan terjadi. Itu kan terjadi bagi wajib pajak sekarang sangat berat perjuangannya, Mas Guru. Sekarang gini aja, Mas. Contohnya kasus Udi Pramono kan sudah viral nih. Iya. Banyak menteri datang ke sana, Mas. Banyak pejabat, ombudsman juga baru datang ke sana. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia belum datang ke sana loh, Mas. Saya, Ikatan Wajib Pajak Indonesia sudah berkirim tim saya ke sana, Mas Guru. Dan sudah kita kasih advokasi, termasuk salah satunya adalah permohonan pembatalan surat keterangan pajak karena tidak ada rekaman. Nggak ada rekaman. Nah ini advokat pajak Baraya, ini yang ngurusin orang-orang yang dizolimi oleh pajak gitu ya. Iya, Mas Guru. Jadi silakan nonton di Partai X. Orangnya MPI. Oh iya, itu Ikatan Wajib Pajak Indonesia. kan wajib pajak Indonesia. Cuman kalau misalkan ya, kalau memang begitu rumitnya masalah pajak ini dengan kalkulasi yang sebenarnya jelas tetapi bisa dibahasa sastrakan sehingga menjadi sangat abstrak, itu pengusaha-pengusaha Indonesia bisa susah untuk berkembang ya. Betul, Mas Guru. Makanya biasanya, Mas ya, mohon maaf aja, ini kebanyakan yang terjadi konsultan pajak ini malah bernegosiasi dengan Fiskus itu, Mas Guru. Makanya ada uangnya segitu banyak, Mas Guru. Itu kan, oh iya, tapi itu nggak ada saya. Mobilnya udah sebenarnya Itu gara-gara yang jadi Pak Rafael Alun pada waktu itu kerjanya apa? Konsultan pajak kan? Pak Rafael adalah Mas, pejabat pajak. Dia eselon 3. Dia adalah kepala bagian umum di Kanwil Jakarta Barat kalau nggak salah, Mas Guru. Ya. Cuman
dia istrinya, dia bukakan usaha konsultan pajak. Tapi nanti istrinya yang dapat WP wajib pajak, nanti negosiasinya yang ngedilkan nanti sih. Nah, Rafael, ya, sebenarnya orangnya itu aja yang beda. Kan ya biar petugas pajak dengan konsultan pajak itu tidak menyatu dan akhirnya nanti memunculkan konflik. Bisa pinter ya. Nah, ini sebagai catatan Mas Gerumbul, ini saya menyoroti kerumitan aturan perpajakan ini kalau kita lihat adalah sejak amandemen atau perubahan ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Kok jauh, Pak? tahun 2007 Mas Gerumbul. Ya itu kejauhan. Perubahan ketiga. Oh, permainan pajak itu dimulainya gara-gara itu. Dimulainya dari tahun 2007. Itu sebelumnya itu undang-undang aslinya KUP ini ya, itu kan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Mas Gerumbul. Itu sudah direvisi ke-1 dan ke-2. Nah, yang ke-1 dan ke-2 itu tidak ada frase peraturan Menteri Keuangan. Di revisi ketiga ini tahun 2007, zamannya Pak SBY dan menterinya Bu Sri Mulyani, itu memasukkan kata diatur dalam peraturan Menteri Keuangan ada 43 frase Mas Gerumbul. Oh, jadi itu semuanya diatur sama Menteri Keuangan. Iya, akhirnya kan kalau Menteri Keuangannya membuat peraturan tiap hari pun tidak berkonsultasi lagi ke DPR, gimana Mas nasib pajak-pajak? Makanya Mas Gerumbul pasti bingung terus Mas. Karena peraturannya memang ganti-ganti terus Mas Gerumbul. Kan biasanya kalau ada peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak itu diputuskannya sama DPR. Betul. Masanya di tahun 2007 tadi sudah ada frase beberapa itu diatur di peraturan Menteri Keuangan detailnya. Nah, kan kalau bikin peraturan itu kan bukan eksekutif itu yang menjalankan peraturan kan? Nah, makanya dia siapkan itu di situ Mas Gerumbul. Sudah disiapkan, diatur detailnya di peraturan Menteri Keuangan. Itu ada 43 frase 2007. Sampai sekarang sudah perubahan ke-7 Undang-Undang KUP itu sudah total 48 frase peraturan Menteri Keuangan. Itulah menyebabkan lemah sekali wajib pajak Mas Gerumbul. Ya karena sepihak ya berarti peraturan itu ya. Betul Mas. Apalagi nanti kalau kita bersengketa di pengadilan pajak, itu nanti hakimnya adalah hakim di pengadilan pajak. Yang lembaganya tadi pengadilan pajak di bawahnya Kemenkeu. Ya itu teman-temannya juga kan. Jadi kalau kita bersengketa dengan misalkan urusan pajak gitu. Betul Mas Gerumbul. Nah, pengadilan di bawah Kemenkeu. Yang bikin peraturannya Kemenkeu. Kemudian konsultan pajak semuanya itu dilindungi oleh peraturan Kemenkeu. Nah, itu benar-benar sepihak ya. Ini perlu usulan nanti Mas Gerumbul. Dari banyak ini Mas ya, lebih sering disuarakan. Kok saya mau mau jadi pengusaha ini Pak? Dan ada masalah Mas Tani kalau Mas Gerumbul sama saya dengar IWPI, nanti akan kita bantu lah Mas. Akan kita bantu Mas Gerumbul. Jadi nanti ini tolong diupayakan suara ini sampai ke Pak Prabowo Mas Gerumbul. Karena kalau nggak viral, rakyat kasihan Mas Gerumbul. Saya pusing sendiri Pak. Pusing karena ternyata ada banyak istilah-istilah dan kebingungan-kebingungan soal pajak. Dan pusing ternyata peraturan pajak begitu sepihak gitu kan. Betul Mas Gerumbul. Jadi saya menjadi sangat khawatir kalau misalkan saya punya penghasilan dari sebuah perusahaan yang keuntungannya sekian, maka coba Bapak pernah nggak menemukan kasus pengusaha bangkrut, pengusaha kacau, rugi gara-gara pajak? Sering. Ini yang lagi ke saya nih Mas, sama pengusaha Mas Boyolali Mas Gerumbul. Itu kalau diminta ini Mas ya, tagihan pajaknya itu sudah hampir habis Mas asetnya. Pas rumahnya loh Mas. Nah, bukan hanya aset uang kelas sampai rumahnya Mas Gerumbul. Gitu. Itu yang realnya terjadi Mas, karena ketidaktahuan ini wajib pajak karena sudah buka PKP ini harusnya ya. Jadi dia tidak melaporkan PPN, tidak ada edukasi dari Fiskus untuk Mas Gerumbul. Itu ancamannya Lisa ini Mas, bisa habis semua hartanya Mas. Dan kalau Baraya jadi pengusaha, Baraya ngurusin urusan duit itu benar-benar harus paham soal pajak. Dan sebenarnya pemahaman kita soal pajak itu adalah tanggung jawab pemerintah karena pemerintah punya aturan untuk mensosialisasikan. Tapi dicabut Mas, satu yang aturan itu dicabut. Jadi anggap kita tuh ngerti soal pajak, terus kalau misalkan ada pajak begini begitu, kita digoyang ke sana ke sini. Pasti kalah Mas. Pasti kok kalah. Disebut pasti. Bukan mungkin kalah atau pasti kalah? Pasti kalah Mas. Kalau tidak menemukan fakta yang benar Mas. Kalau Mas Gerumbul menemukan praktisi hukum pajak yang benar, ya itu bisa menang Mas. Tapi kalau tidak Mas, karena gini Mas, saat sengketa di perpajakan itu waktunya sangat limitatif Mas. Nah, rata-rata teman-teman wajib pajak ini waktunya habis untuk bingung-bingungin aja Mas. Oh iya, untuk dashboardnya dulu pasti kalah itu kan itu kan sih.
Please lah ya, ini mau dipotong videonya sedikit-sedikit nggak apa-apa, tapi share sebanyak-banyaknya karena ini masalah bagi kita semua, bahwa wajib pajak itu ternyata kurang mendapatkan edukasi soal pajak, dan ketika kita berpolemik atau bersengketa, dan hampir pasti kita akan berpolemik dan bersengketa untuk urusan pajak, kita akan kalah, pasti kalah, karena kita akan kebingungan pada apa tadi itu. Untuk mempelajari banyaknya aturan, gitu Mas Guru Gembul. Ini sama dengan gini Mas, kalau di sekolah ini Mas Guru Gembul bahkan karena ini profesinya guru ya. Oh iya, sama dengan Mas Guru Gembul ini tidak pernah ngasih pelajaran ke muridnya, tiba-tiba langsung ujian. Dan ulangannya pasti susah gitu kan? Iya, pasti. Dan nanti kalau misalkan kita ngajuin argumentasi, kayak seperti itu. Ini aslinya gini, sumbernya nggak boleh dari mana-mana, nggak boleh dari internet, nggak boleh dari Google. Ini sumbernya harus dari sini, faks selesai gitu ya. Betul Mas. Pak, saya pengen mikir. Saya benar-benar kesal dari tadi. Iya, makanya banyak pengusaha-pengusaha di Indonesia atau pengusaha luar yang nggak bisa masuk ke Indonesia karena masalah pajak itu. Pengusaha-pengusaha Indonesia mau berkembang juga jatuh lagi. Iya. Betapa jahatnya dalam konteks ini. Ya makanya kita usulkan ini harus didengar ke Pak Presiden dan Ketua DPR Mas. Itu saya sebagai WP sudah bersurat Mas. Sudah bersurat ke beliau. Tinggal nanti dari teman-teman konten kreator ini bantu memviralkan. Biar didengar Mas, kalau sudah didengar ya enggak apa-apa Mas, kalau wajib pajaknya memang mau bersengketa sendiri tanpa ada perlindungan hukum pasti kalah nanti Mas. Oke, barangnya itu saja, itu aja ya. Karena udah ini waktunya, tapi insya Allah kita akan ketemu lagi. Karena ini adalah teman dekat saya dan ada di podcastnya apa tadi itu? Parva X dan IWP dan Pajak Smart itu banyak kanalnya. Pokoknya kita akan ngobrol lagi untuk bisa menegaskan apa masalahnya dan apa solusinya terkait dengan masalah perpajakan ini. Terima kasih karena sudah masuk ke kanal saya. Semoga ini viral, please banget. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.